Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang ibadah kurban. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian nanti dapat memahami apa itu ibadah kurban, hukumnya, apa saja syarat berkurbannya, syarat hewan kurbannya, beserta pembagiannya, dan juga hikmah di baliknya. Pertama-tama, marilah kita pahami dulu apa itu ibadah korban. Jadi, kata korban berasal dari bahasa Arab yaitu qoriba, yang berarti dekat atau mendekatkan. Secara istilah, korban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah korban dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya pada Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lalu, bagaimana hukumnya? Jadi, hukum dalam melaksanakan ibadah kurban adalah sunnah muakkadah, artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Kemudian, ada 4 syarat seseorang untuk berkorban. Yang pertama, dia beragama Islam. Dan yang kedua, dia berakal, artinya seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya, maka telah diwajibkan melaksanakan ibadah korban. Dan yang ketiga, dia balik, artinya orang yang sudah dewasa. Orang yang sudah dewasa mampu membedakan baik dan buruk. Dan yang terakhir, dia mampu, yaitu seorang yang sudah cukup materinya, maka dianjurkan melaksanakan korban. Selain syarat berkorban, ternyata juga ada loh syarat hewan korbannya. Yang pertama, hewannya harus halal. Dan yang kedua, tidak cacat. Dan yang terakhir, sudah cukup umurnya. Nah, umur hewan kurban berbeda-beda setiap hewannya. Yang pertama kambing, minimal usianya 1 tahun. Yang kedua domba, minimalnya 6 bulan. Sedangkan sapi minimalnya 2 tahun dan unta minimal usianya 5 tahun. Selanjutnya pembagian daging kurban. Daging kurban ini dibagikan sama rata, yaitu 1/3 untuk orang yang berkorban, kerabat, atau tetangga, serta untuk fakir miskin, dan sangat dianjurkan dibagikan dalam keadaan segar. Dan memasuki materi terakhir, yaitu hikmah ibadah kurban. Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan yang ketiga, memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Dan yang keempat, menghilangkan sifat tamak dalam diri. Dan yang kelima, melatih diri untuk berbagi kepada sesama. Sebagai penutup, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Jadi, ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk ketaatan dan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pelaksanaannya memiliki aturan yang jelas, mulai dari waktu, jenis hewan, hingga tata cara penyembelihannya. Selain bernilai ibadah, kurban juga mengandung hikmah besar seperti menumbuhkan keikhlasan, semangat berkorban, dan kepedulian terhadap sesama. Mari kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah, sampai di sini materi dari Ibu. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.